Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Teman-teman, kalian tahu gak? Ada objek wisata berupa gua yang terletak di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, yaitu bernama Gua Pindul. Kami di sini akan menganalisis kawasan destinasi wisata Gua Pindul. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzi Ahmad Riyadi, dan berikut ada nama teman-teman saya, ada Adelin Pinikoy Wanita, Dimas Arya Putro, ada Rasya Maulida Rahma, dan Syifa Alivia Putri. Sebelumnya, di sini ada profil destinasi wisata Gua Pindul. Gua Pindul berasal di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Lokasinya memiliki jarak kurang lebih 60 km dari pusat kota Yogyakarta ke arah timur menuju arah kota Wonosari, Gunung Kidul. Goa ini memiliki panjang sekitar 350 meter dengan lebar sekitar 5 meter dan kedalaman antara 5 hingga 12 meter. Salah satu daya tarik yang menjadi favorit wisatawan adalah kilauan air yang mengisi Goa Pindul. Air tersebut berasal dari mata air Gedong 7. Keindahan yang membingkai kilauan air Gua Pindul juga menjadi alasan tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi objek wisata ini. Goa Pindul sudah memiliki fasilitas diantaranya ada sarana permainan Goa Pindul, ada tempat parkir, tempat bilas atau kamar mandi, toilet, musola, dan fasilitas lainnya. Sebelum memasuki kawasan wisata, pengunjung dapat dikenakan retribusi umum sebesar Rp10.000 per orang. Setelah itu, pengunjung melanjutkan perjalanan ke lokasi wisata. Saat di gerbang pintu masuk, tiap-tiap pengunjung wajib membayar tiket masuk sebesar Rp35.000 per orang. Sehingga total dana wajib disediakan sebesar Rp45.000 per orang. Tiket masuk dan retribusi. Di atas belum termasuk biaya parkir kendaraan apabila membawa kendaraan pribadi, yakni sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor, Rp5.000 untuk mobil, dan Rp15.000 untuk kendaraan bus. Belum lagi akan dikenakan biaya tambahan jika ingin melakukan kegiatan lain seperti cave tubing, river tubing, ataupun susur goa. Strategi Sustainable Gua Pindul. Yang pertama ada dampak lanjutan ekonomi Gua Pindul. Kawasan wisata Gua Pindul tidak hanya memberikan dampak ekonomi langsung dan tidak langsung, tetapi juga memberikan dampak ekonomi lanjutan. Dampak ekonomi lanjutan diperoleh dari pengeluaran yang dilakukan tenaga kerja. Pengeluaran tenaga kerja terbagi menjadi dua, yaitu pengeluaran di dalam dan pengeluaran di luar kawasan wisata. Pengeluaran di dalam kawasan wisata meliputi biaya transportasi, biaya sekolah anak, biaya kebutuhan sehari-hari, biaya konsumsi, dan biaya pulsa. Sedangkan pengeluaran di luar kawasan wisata meliputi biaya sekolah 49 anak, biaya kesehatan, dan biaya listrik. Kemudian ada daya dukung kawasan wisata Gua Pindul. Daya dukung kawasan wisata Gua Pindul merupakan jumlah maksimum wisatawan yang dapat ditampung oleh kawasan wisata. Aktivitas atau kegiatan wisata yang ada di Gua Pindul berupa aktivitas cave tubing, sehingga dasar untuk menentukan daya dukung kawasan atau carrying capacity Gua Pindul yaitu kapasitas goa untuk menampung kegiatan susur goa menggunakan ban. Aktivitas atau kegiatan wisata yang dilakukan pengunjung diawali dengan persiapan pemakaian atribut seperti memakai jaket atau sepatu karet, berjalan kaki menuju mulut goa, menyusuri Gua Pindul atau cave tubing dengan ban karet dipimpin oleh pemandu wisata, menaiki wisata menuju mobil pick-up, dan menaiki mobil pick-up untuk kembali ke Pak Darwis atau operator wisata, dan diakhiri dengan beristirahat serta mengganti pakaian. Selanjutnya, pengelola wisata Gua Pindul. Dalam kesehariannya, objek wisata Gua Pindul dikelola oleh 3 pihak, antara lain Karang Taruna Desa Bejiharjo Karangmojo,
Pancawisata, dan Tunas Wisata. Dalam kenyataannya, ketiga pihak ini sering ingin menguasai lahan atau area wisata Gua Pindul. Dalam hal ini, peran pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang seharusnya bisa menjadi ketua atau yang menjadi pengelola objek wisata Gua Pindul menjadi tumpul. Ketiga pihak di atas masing-masing mempunyai daerah kekuasaan sendiri-sendiri karena pintu masuk ke objek wisata 6 Gua Pindul ada 3 pintu masuk. Cara pengelolaan seperti ini yang seringkali membuat persaingan antara ketiga pihak di atas semakin ketat, dan tidak jarang persaingan itu menjadi tidak sehat. Pada akhirnya, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul baru turun tangan. Strategi pemasaran objek wisata Gua Pindul. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan ketiga pihak yang mengelola objek wisata Gua Pindul menerapkan strategi pemasaran menggunakan media internet dengan cara membuat situs web tentang objek wisata Gua Pindul, membuat situs Gua Pindul di media sosial seperti Facebook, Twitter, ataupun media sosial yang lain. Cara ini sudah berhasil menyedot wisatawan baik dari dalam ataupun luar negeri untuk datang ke objek wisata Gua Pindul. Selain itu juga, pengenalan tentang objek wisata Gua Pindul dilakukan dengan cara memasang spanduk-spanduk, billboard, ataupun penunjuk jalan menuju Gua Pindul karena sebagian besar wisatawan berasal dari luar daerah Gunung Kidul. Bahkan ada yang dari luar Jawa menyempatkan waktu untuk berlibur menikmati objek wisata Gua Pindul. Lalu ada data pengunjung Gua Pindul. Daya tarik mundur ke belakang beberapa tahun silam tercatat pada tahun 2013 dan 2015 mengalami lonjakan pengunjung yang tidak terbendung. Untuk tabelnya bisa dilihat di sini ya. Lalu pada hari biasa rata-rata jumlah pengunjung Gua Pindul mencapai 3.000 orang. Sedangkan pada hari-hari libur jumlah biasa menjulak lebih besar lagi. Pada libur Natal 2015 misalnya, jumlah pengunjung Gua Pindul tercatat mencapai 18 orang. Bahkan, menurut data dari Dinas Pariwisata Gua Pindul, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Gua Pindul pada 2017 tercatat sebanyak 145,81 orang. Pada tahun 2018, maksimal pengunjung Gua Pindul dibatasi maksimal 2.600 orang setiap harinya. Adanya pembatasan kunjungan wisatawan yang dilakukan bisa menjaga ekosistem di dalam Gua Pindul. Kelestarian alam menjadi tujuan pembatasan kunjungan wisata ini. Selanjutnya ada data pengunjung Gua Pindul di saat pandemi. Selama pandemi Corona, pengelola Gua Pindul masih melakukan pembatasan terkait jumlah pengunjung yang diperkenankan masuk ke area Goa. Rata-rata per hari 200 orang. Bukan setiap hari hingga pukul 16.00 WIB dan hari Senin libur. Untuk pengunjung disarankan registrasi terlebih dahulu. Pihaknya sangat mengutamakan pengunjung yang telah melakukan booking terlebih dahulu. Di samping itu, disarankan untuk transaksi elektronik dengan pembayaran non-tunai. Saat ini, wisata Goa Pindul dalam proses audit CHSE untuk mendapatkan sertifikat CHSE Predikat Indocare. Oleh karena itu, ia diminta kepada wisatawan berwisata aman, sehat, dan juga menjaga orang lain nyaman serta aman. Selanjutnya ada analisis SWOT Gua Pindul. Pertama ada Strange. Gua Pindul mempunyai keindahan alam yang menarik dan eksotis. Gua Pindul mempunyai ekosistem goa yang masih terjaga alami. Harga tiket masuk yang tergolong murah yaitu cukup Rp35.000 saja. Yang kedua ada weakness. Kurangnya kerjasama antara pengelola Gua Pindul dengan pemerintah setempat, kurangnya aksesibilitas atau transportasi untuk menuju ke Gua Pindul, minimnya sumber daya manusia yang punya skill bahasa Inggris dalam melayani turis dari mancanegara, tidak semua orang suka dengan wisata goa dan air, sehingga wisatawan mudah merasa bosan. Yang ketiga ada opportunities. Belum banyak wisata sejenis di daerah tersebut, sehingga banyak wisatawan yang ingin tahu tentang Gua Pindul. Menciptakan peluang lapangan pekerjaan di kawasan Gua Pindul
dapat meningkatkan perekonomian di daerah setempat. Yang keempat ada threats. Munculnya objek wisata sejenis yang menyerupai Goa Pindul karena terlalu banyak pengunjung yang datang, ekosistem goa menjadi terganggu karena ulah pengunjung yang tidak tanggung jawab dapat merusak ekosistem. Saran yang dapat kelompok kami berikan adalah yang pertama, para pengunjung wisatawan agar lebih menjaga dan melestarikan Gua Pindul. Berikut relief-relief yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, warga masyarakat sekitar lebih menjaga kebersihan dan keamanan agar wisatawan yang mengunjungi Gua Pindul dapat lebih nyaman menikmati. Lalu yang ketiga, meningkatkan harga paket wisata untuk daya tarik wisata alam Gua Pindul. Yang keempat, memberlakukan sistem reservation untuk wisatawan. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.